Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 15 Maret tahun 2025. Bab 3409. Emosional dan wajar. Bab 9351 sampai dengan bab 9355. An Chengqi dalam ingatan Gu Qiuyi menjadi sedikit samar. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda saat membawa Ye Chen pergi dari Yanjing. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, "Bu, aku tidak dapat mengingat dengan jelas bagaimana rupa Bibi An. Apakah dia menyukaiku saat aku masih kecil?" Lin Wanqiu tersenyum dan berkata, "Bibi An sangat mencintaimu. Dia bersama ibumu di rumah sakit pada hari kamu lahir. Dia adalah orang kedua yang memelukmu." "Benarkah?" Gu Qiuyi jelas sedikit terkejut, dan bertanya lagi, "Lalu siapa yang mengusulkan pertunangan antara aku dan saudara Ye Chen? Kamu tidak pernah memberitahuku tentang hal itu sebelumnya." Lin Wanqiu menghela napas. "Bibi An mengusulkan pertunangan kalian. Saat itu, keluarga Ye adalah keluarga terkuat di negara ini. Ayahmu dan aku sangat diperhatikan oleh Paman Ye dan Bibi An. Sejujurnya, kami selalu merasa bahwa keluarga Ye berada di luar jangkauan kami. Kami sangat tersanjung karena mereka memperlakukan kami seperti keluarga mereka sendiri. Bagaimana mungkin kami berani berpikir untuk menikah dengan keluarga Ye?" Gu Qiuyi bertanya dengan heran, "Lalu mengapa Bibi An mengemukakan ide pernikahan?" Lin Wanqiu tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku menyukaimu. Aku pikir kamu adalah orang yang paling cocok untuk menjadi menantunya." Gu Qiuyi sangat gembira. Menurutnya, Ye Chen memiliki terlalu banyak wanita yang bisa dipercaya di sekitarnya. Tetapi dialah satu-satunya yang telah diakui oleh ibu Ye Chen. Dalam hal ini, dia berbeda dari gadis-gadis lainnya. Yang disesalkannya adalah ibu Ye Chen meninggal terlalu dini. Seperti yang dikatakan ibunya, jika ibu Ye Chen masih hidup, dia pasti akan membuat keputusan untuknya dan tidak akan membiarkan dirinya terabaikan seperti ini. Tetapi ketika ibu dan anak itu mendesah, mereka tidak pernah bermimpi bahwa An Chengqi masih hidup dan telah tinggal di istana Yonghe di dekatnya beberapa waktu lalu. Bahkan jika kita sekarang tinggal di Gunung Putuo, jaraknya hanya lebih dari 1000 kilometer dari Yanjing. Pada saat ini, An Chengqi sedang membakar dupa di kuil Zen di Gunung Putuo. Dupa segel itu dikeluarkan, dan dia menyalakannya dengan sebatang dupa. Ketika asap hijau perlahan mengepul, dia mendekat untuk menciumnya, memejamkan mata, dan merasakan kedamaian yang langka di hatinya. Suster Sun menghampirinya dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Tuan muda sedang makan siang di rumah Gu pada siang hari. Ye Changmin sedang berbelanja sendiri. Tampaknya keluarga Ye juga akan mengadakan makan malam keluarga di malam hari." An Chengqi membuka matanya, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum,
sepertinya mereka akan menekan Chen Er bersama-sama. Saudari Sun berkata, mungkin akan memakan waktu lama untuk mencapai Tiongkok melalui laut. Jangan terburu-buru, An Chengqi berkata. Meskipun lambat, bulan pertama tahun lunar akan segera tiba. Kakak Sun bertanya kepadanya, Nyonya, bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa putri tertua dari keluarga Ito sebenarnya paling cocok untuk tuan muda? Ya, An Chengqi tersenyum dan berkata, sejujurnya, menurutku, tidak ada yang lebih cocok untuk Chen Er selain Nanako, terutama karena dia telah mencapai pencerahan, yang akan sangat membantu Chen Er di masa depan. Suster Sun bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Nona Gu? An Chengqi tersenyum tipis dan mendesah pelan. Nanan, aku menggendongnya di lenganku hingga ia tumbuh dewasa. Secara logika, menurutku Nanazi adalah yang paling cocok, dan secara emosional, tak seorang pun dapat menggantikan Nanan di hatiku. Setelah mengatakan ini, An Chengqi menghela napas. Memang akulah yang memimpin promosi pertunangan Chen Er dan Nanan. Sejak Nanan lahir, aku telah memperlakukannya seperti anakku sendiri dan sangat mencintainya. Gu Yanzong dan Lin Wanqiu juga sangat mencintai Chen Er muda. Jadi aku mengusulkan agar kedua anak itu bertunangan. Dan ketika Chen Er dan Nanan dewasa, mereka akan menikah. Beberapa orang menasihati saya agar kita tidak meneruskan praktik feodal orang tua yang memutuskan pernikahan bagi anak-anak mereka di era keterbukaan yang baru. Namun, saya tetap bersikeras karena saya selalu merasa bahwa beberapa hal yang baik memerlukan orang tua untuk membuat keputusan dan memperjuangkannya terlebih dahulu. Pada titik ini, An Chengqi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat itu, Chang Ying dan aku telah memiliki banyak kontak dengan perkumpulan Poking dan mengetahui banyak rahasianya. Yang paling kutakutkan bukanlah perkumpulan Poking akan mengejar Chang Ying dan aku suatu hari nanti, tetapi mereka akan menempatkan berbagai sarjana di sekitar Chen Er di masa depan. Mendengar kata sarjana, raut wajah Suster Sun tiba-tiba membeku. Dia tahu kekuatan para sarjana. Para cendekiawan ini dilatih oleh dinasti Qing sejak kecil, hanya untuk berusaha sebaik mungkin menyenangkan perhatian satu orang. Masyarakat Poking bersedia menghabiskan banyak uang untuk para sarjana, dan mereka seringkali menciptakan berbagai jenis sarjana, yang semuanya sangat luar biasa, yang mengintai orang yang menjadi target. Orang yang menjadi target kemungkinan akan bertemu dengan banyak lawan jenis yang sangat memuaskan. Dan yang tidak diketahui oleh orang yang menjadi target adalah bahwa sebagian besar lawan jenis yang luar biasa yang ditemuinya satu demi satu mungkin secara khusus dibina untuknya. Siapakah yang dapat menolak lawan jenis yang sudah ditakdirkan khusus untuknya sejak kecil? Oleh karena itu, An Chengqi memiliki kekhawatiran yang sama tentang Ye Chen. Bagaimana jika Poking terus menempatkan berbagai sarjana di sekitar Ye Chen? Bahkan jika dia bisa melihat melalui mereka, mustahil bagi sebagian dari mereka untuk melihat wajah asli masing-masing orang. Jika putranya menikah dengan salah satu sarjana,
di masa depan, itu akan menjadi bencana bagi putranya dan seluruh keluarga Ye. Dalam hal ini, dia harus membiarkan Ye Chen menikahi seorang gadis yang mengenalnya dengan baik di masa depan, untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi dari sarjana itu. Tidak banyak orang yang benar-benar saling mengenal dengan baik, jadi Gu Yanzong dan Lin Wanqiu adalah pilihan terbaik. Audio Selama milik Ye Software Chen dapat Channel. menikahi Gu Qiuyi, Po Qinghui tidak akan pernah berhasil, tidak peduli berapa banyak sarjana yang mereka tempatkan di sekitarnya. Terlebih lagi, dia menyukai Gu Qiuyi sejak dia lahir. Saat dia masih kecil, dia bisa melihat bahwa Gu Qiuyi sangat cantik, pintar, dan baik hati. Dia sudah pasti kandidat terbaik untuk menjadi istri Ye Chen. Namun, keluarga Gu tidak menyadari pertimbangan An Chengqi mengenai sarjana tersebut. Menurut rencana An Chengqi saat itu, dia ingin menjaga Ye Chen di sisinya, membimbing dan melatihnya selangkah demi selangkah, dan sekaligus memupuk hubungannya dengan Gu Qiuyi, dan membiarkan mereka menikah ketika mereka berdua mencapai usia dewasa. Namun, tak seorang pun menyangka kebencian mereka terhadap masyarakat Poking akan meningkat pesat karena kitab suci surgawi Jiuxuan. Wu Feiyan bertekad untuk membunuh keluarga Ye Changying yang beranggotakan 3 orang, tetapi akhirnya terpaksa berada dalam situasi yang sulit. Ye Changying mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan putranya, dan mengatur rencana pelarian bagi An Chengqi, yang memungkinkannya melarikan diri. Pada tahun-tahun berikutnya, An Audio Chengqi milik tidak berani Software muncul, Channel. apalagi mengenali Ye Chen. Berpikir kembali ke masa lalu, An Chengqi tidak dapat menahan senyum pahit. Sungguh takdir yang tak terduga. Aku paling takut Chener akan tertipu oleh sarjana itu. Tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah kejadian itu, pengaturan Changying membuat Chener benar-benar kehilangan aura keturunan keluarga Ye, dan untungnya, dia sepenuhnya terhindar dari potensi ancaman dari sarjana itu. Memikirkan kedua adik laki-laki dan perempuannya yang hidupnya hancur karena ulah para sarjana, An Chengqi berkata dengan nada dingin. Zaonan dan Youyu sama-sama merasa bahwa mereka adalah orang-orang paling beruntung di dunia, karena telah menemukan kekasih yang paling memahami mereka, paling mencintai mereka, dan paling sesuai dengan keinginan mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa ini adalah sarjana Wu Feiyan. Wanita jahat ini cepat atau lambat akan membayar harga atas dosa-dosanya. Bersambung.